Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang potensial listrik pada konduktor. Misalkan sebuah konduktor yang berbentuk seperti pada gambar yang tidak beraturan dan memiliki muatan positif. Ketika konduktor berada dalam keseimbangan elektrostatik, semua muatan berada di permukaan. Maka medan listrik di dalam konduktor sama dengan 0 dan arah medan listrik ini tepat keluar konduktor, yaitu tegak lurus permukaan. Maka potensial di titik A dan titik B dapat kita cari dengan mengambil perpindahan dari A ke B sebesar ds. Maka EDS sama dengan E kali ds cos 90 derajat, itu sama dengan 0. Maka dengan menggunakan hubungan VB min VA sama dengan minus EDS dari A sampai di titik B sama dengan 0, karena E nya sama dengan 0, maka kita dapatkan potensial di titik A sama dengan potensial di titik B. Ini menunjukkan bahwa potensial di seluruh permukaan konduktor itu sama besar. Dan ujung runcing dari konduktor memiliki kerapatan muatan lebih banyak, atau medan listrik pasti nilainya lebih besar. Bagaimana jika ada rongga dalam konduktor seperti yang ditunjukkan pada gambar? Ini merupakan rongga ya. Jika ada rongga dalam konduktor, maka medan listrik di dalam rongga sama dengan 0 ya. E rongga sama dengan 0. Maka VB min VA sama dengan minus integral EDS sama dengan 0. Berarti VA sama dengan VB atau potensial di titik A sama dengan potensial di titik B. Ini menunjukkan bahwa potensial di titik A sama dengan potensial di titik B, yaitu sama dengan potensial di permukaan konduktor. Pada bagian berikut ini kita akan menentukan potensial listrik pada konduktor bola berongga seperti yang ditunjukkan pada gambar. Misalnya sebuah bola berongga yang memiliki muatan positif, maka muatan-muatannya pasti terdistribusi pada kulitnya ya. Dari titik yang sangat jauh, misalnya titik A, kita ambil sebagai titik acuan. Posisi titik A jika diukur dari pusat bola adalah tahingga, yaitu RA sama dengan tahingga, memiliki potensial listriknya 0. Jadi V dengan RA sama dengan tahingga itu sama dengan 0. Maka potensial listrik di suatu titik di sekitar bola, misalnya titik B, yang berada pada posisi R lebih besar sama dengan jari-jari bola, kita hitung dengan menggunakan hubungan VB min VA sama dengan minus integral EDS dari A ke B. Atau kita bisa tuliskan kembali menjadi VB sama dengan minus integral EDR dari tahingga ke titik B. Karena VA yaitu pada RA sama dengan tahingga, itu potensialnya 0. Kita ketahui bahwa bola konduktor ini memiliki muatan positif, maka medan listriknya berarah radial keluar ya, atau meninggalkan muatan positif. Karena perpindahannya juga radial keluar, maka sudut yang dibentuk antara kedua vektor ini adalah 0 derajat. Maka perkalian titik antara medan listrik dengan perpindahan ini, E kali DR, itu sama dengan besarnya medan listrik dikali perpindahan EDR. Sehingga potensial listrik di titik B dapat kita tuliskan kembali menjadi minus integral EDR dari tahingga ke titik B. Karena besarnya medan listrik di titik B itu sama dengan K kali Q per R kuadrat, maka potensial listrik di titik B itu sama dengan, kita dapatkan K kali Q per R. Ini kita peroleh dari hasil integral. VB nya sama dengan minus K kali Q integral 1 per R pangkat 2 DR dari tahingga ke titik RB atau R, maka sama dengan min K kali Q kali min 1 per R, karena integral 1 per R kuadrat itu
min 1 per R dari tak hingga ke posisi R, maka potensial di titik B itu sama dengan K kali Q per R. Maka kita simpulkan potensial listrik di luar bola, yaitu pada daerah R lebih besar jari-jari bola, itu sama dengan K kali Q per R kecil. Dan potensial listrik tepat di kulit bola atau pada daerah R sama dengan jari-jari bola, itu sama dengan K kali Q per R besar atau jari-jari bola. Untuk titik-titik di dalam bola, yaitu pada daerah R kecil lebih kecil dari jari-jari bola, tetap kita gunakan hubungan VB min VA sama dengan minus integral EDS dari A ke B. Tapi untuk potensial di titik B-nya itu kita ambil daerah di dalam bola, yaitu pada daerah R lebih kecil jari-jari bola, dan VA-nya itu pada daerah R sama dengan jari-jari bola. Maka kita bisa tuliskan potensial listrik di dalam bola, yaitu pada daerah R lebih kecil jari-jari bola, dikurang potensial listrik pada kulit bola, yaitu pada R sama dengan jari-jari bola, itu sama dengan 0, karena medan listrik di dalam bola itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa simpulkan potensial di dalam bola, yaitu pada daerah R lebih kecil jari-jari bola, itu sama dengan potensial pada kulit bola, ya, yaitu pada posisi R sama dengan jari-jari bola yang besarnya sama dengan K kali Q per jari-jari bola. Gambar menunjukkan grafik potensial listrik terhadap posisi, ya, pada suatu titik dari konduktor bola berongga, ya. Kita lihat pada daerah dari pusat bola, ya, dari pusat bola ke kulit bola, ya, tepat di kulit bola, ya. Nih, kulit bola, yaitu pada jari-jari bola, potensialnya konstan, ya, yaitu besarnya K kali Q per jari-jari bola. Dan semakin jauh dari kulit bola atau dari permukaan bola, potensialnya semakin kecil. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari potensial listrik pada konduktor dua keping sejajar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dua keping yang memiliki besar muatan sama tetapi tandanya berbeda, dan keduanya berada pada posisi D satu sama lain. Kita tetapkan keping negatif di sebelah kanan sebagai acuan di posisi R sama dengan 0, maka potensial listrik di titik acuan ini sama dengan 0. Karena jarak antara kedua keping adalah D, maka posisi keping positif di sebelah kiri memiliki posisi R sama dengan D terhadap keping negatif. Kita gunakan hubungan VB minus VA sama dengan minus integral EDS dari A ke B dengan potensial listrik di titik A, yaitu potensial listrik pada titik acuan, itu sama dengan 0. Pada daerah R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan D, atau pada daerah di antara kedua keping, arah medan listrik E ke kanan, karena medan listrik itu arahnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif, ya. Jadi dari keping positif ke keping negatif, berlawanan dengan arah posisi R, ya, yaitu ke kiri. Jadi medan listriknya ke kanan, sedangkan DR-nya ke kiri. Maka sudut yang dibentuk antara keduanya adalah 180 derajat, sehingga perkalian titik antara EDR itu sama dengan minus E kali DR. Dan kita ketahui bahwa potensial listrik di titik B itu sama dengan potensial pada daerah R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan D, ya. Itu potensial di antara kedua keping. Maka dari hubungan VB minus VA kita bisa tuliskan potensial listrik pada daerah di antara kedua keping, yaitu pada R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan D, kurang potensial di R sama dengan 0, itu sama dengan minus integral minus EDR dari 0 sampai R. Atau kita bisa tuliskan potensial listrik
antara kedua keping dikurang 0 itu sama dengan E kali R. Sehingga kita dapatkan besarnya potensial listrik di dalam keping atau di antara kedua keping itu sama dengan E kali R. Sedangkan potensial listrik pada R sama dengan D itu besarnya sama dengan E kali D. Untuk potensial listrik di titik-titik di luar keping, yaitu pada daerah R lebih besar sama dengan D, pada daerah ini medan listriknya sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan V pada daerah R lebih besar sama dengan D kurang V pada R sama dengan D itu sama dengan 0 ya, karena medan listriknya sama dengan 0 atau medan listrik di luar dari kedua keping itu sama dengan 0. Tahu potensial listrik pada R lebih besar sama dengan D minus E kali D sama dengan 0. Maka kita dapat simpulkan potensial listrik pada daerah R lebih besar D atau di luar keping itu besarnya sama dengan E kali D. Pada bagian berikut kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Bola konduksi memiliki muatan Q dan potensialnya V relatif terhadap potensial di titik tak hingga. Jika muatan digandakan menjadi 2Q, potensialnya menjadi, pada kondisi yang pertama V-nya sama dengan K kali Q per R. Karena muatannya digandakan, misalnya Q aksen itu sama dengan 2Q, maka potensialnya V aksen sama dengan K kali 2Q dibagi dengan R, atau sama dengan 2 kali K kali Q per R. K kali Q per R ini adalah V, maka V aksen itu sama dengan 2V. Oke, jawabannya C. Kita lihat soal yang kedua. Sebuah bola berongga berjari-jari 20 cm bila potensial listrik di luar bola pada jarak 10 cm dari kulit bola adalah 4000 volt. Tentukan potensial listrik A pada kulit bola, B pada titik berjarak 5 cm dari pusat bola, dan C pada titik di luar bola yang berjarak 15 cm dari kulit bola. Pada soal diketahui R-nya sama dengan 20 cm atau 0,2 meter, dan diketahui potensial listrik pada jarak R sama dengan 30 cm dari pusat bola atau 10 cm dari kulit bola itu sama dengan 4000 volt. Pertama kita mencari besar muatan dari bola berongga ini dengan menggunakan rumus V sama dengan K kali Q per R. V-nya 4000, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q bagi R-nya 30 cm atau 0,3 meter. Maka Q-nya kita dapatkan 4/3 kali 10 pangkat minus 7 coulomb. Jadi untuk pertanyaan A, potensial listrik pada kulit bola berarti pada daerah R sama dengan jari-jari bola, itu kita gunakan rumus K kali Q per jari-jari bola sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya 4/3 kali 10 pangkat minus 7 dibagi jari-jari bolanya 0,2. Maka kita dapatkan V di kulit bola itu sama dengan 6000 volt. Untuk pertanyaan B, potensial listrik pada titik berjarak 5 cm dari pusat bola, berarti potensial listrik pada R lebih kecil dari jari-jari bola, atau potensial listrik di dalam bola ya. Potensial listrik di dalam bola berarti untuk V lebih dari R lebih kecil dari jari-jari bola itu sama dengan potensial pada kulit bola ya, itu sama dengan 6000 volt. Sedangkan yang C yaitu potensial pada titik di luar bola yang berjarak 15 cm dari kulit bola, berarti R kecilnya sama dengan 15 cm dari kulit bola ditambah
20 cm dari pusat bola, maka sama dengan 35 cm dari pusat bola atau 0,35 meter. Maka potensial listrik pada R lebih besar dari jari-jari bola dengan R-nya itu 0,35 meter, itu sama dengan K kali Q per R, itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4/3 kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 0,35, maka sama dengan sekitar 3428,6 volt. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Kulit bola berjari-jari 5 cm dimuati sampai potensial listrik pada kulit bola 24 volt. Potensial listrik pada titik di luar bola yang berjarak 3 cm dari kulit bola adalah, pada soal diketahui jari-jari bolanya 5 cm atau 0,05 meter. Potensial listrik pada kulit bola yaitu pada R sama dengan jari-jari bola itu sama dengan 24 volt. Terlebih dahulu kita mencari besar muatan bola dengan menggunakan V pada R sama dengan jari-jari bola itu sama dengan K kali Q per jari-jari bola, itu sama dengan 24, K nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q per 0,05, maka Q nya sama dengan 4/3 kali 10 pangkat minus 10 coulomb. Maka untuk potensial listrik di luar bola yang berjarak 3 cm dari kulit bola berarti sama dengan 3 tambah 5, yaitu 8 cm dari pusat bola. Dari pusat bola, maka V nya sama dengan K kali Q per R, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q nya 4/3 kali 10 pangkat minus 10 dibagi R nya 8 cm atau 0,08, maka potensial listrik pada jarak 3 cm dari kulit bola itu sama dengan 15 volt. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah bola berjari-jari 10 cm bermuatan listrik 10 pangkat minus 9 coulomb. Bila K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per coulomb pangkat 2, kuat medan dan potensial listrik pada titik sejauh 9 cm dari pusat bola adalah, pada soal diketahui jari-jari bola sama dengan 10 cm ya. Muatannya Q sama dengan 10 pangkat min 9 coulomb. Pada R sama dengan 9 cm, yaitu lebih kecil dari jari-jari bola, maka medan listriknya sama dengan 0 ya. Jadi medan listriknya sama dengan 0. Tetapi potensial listriknya pada R lebih kecil jari-jari bola itu sama dengan potensial listrik pada R sama dengan jari-jari bola, yaitu pada kulit bola itu sama dengan K kali Q per jari-jari bola, maka sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q nya 10 pangkat min 9 dibagi jari-jarinya 0,1 ya, maka V pada R lebih kecil dari jari-jari bola atau di dalam bola itu besarnya sama dengan 90 volt. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang kelima. Dua cangkang bola konduktor konsentris ditunjukkan pada gambar. Bagian luar bola bermuatan QB sama dengan minus 5,0 mikrocoulomb dan jari-jarinya RB 5,0 meter. Bola bagian dalam memiliki muatan QA sama dengan plus 2,0 mikrocoulomb dan jari-jari RA sama dengan 2,0 meter. Besar potensial listrik pada R sama dengan 3,0 meter, yaitu pada titik P adalah, di mana R adalah jarak dari pusat dan kita mengambil
V sama dengan 0 pada titik tak hingga ya. Pada soal ditanyakan potensial listrik pada titik P akibat kedua bola konduktor, maka VP-nya sama dengan VA tambah VB. Besar VA-nya itu sama dengan V pada RA lebih besar dari jari-jari bola A ya. Maka VA-nya sama dengan K kali QA dibagi dengan RA, yaitu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi RA-nya 3 meter. Maka VA-nya sama dengan 6000 volt. Untuk VB itu sama dengan V pada RB lebih kecil dari jari-jari bola B. Jadi di dalam titik P-nya itu berada di dalam bola B. Terus sama dengan K kali QB dibagi jari-jari bola B. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali minus 5 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan jari-jarinya 5. Maka VB nya sama dengan minus 9000 volt. Maka potensial listrik di titik P akibat kedua bola konduktor tersebut adalah 6000 volt ditambah minus 9000 volt, maka sama dengan min 3000 volt, atau sama dengan minus 3 kilovolt. 3 kilovolt berarti jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Beda potensial antara dua plat sejajar yang menghasilkan medan listrik seragam adalah 400 volt. Jarak antara kedua plat 2 meter. Besar medan listriknya adalah kedua plat ya. Misalnya plat positif, negatif. Besar potensial listriknya, delta V-nya sama dengan 400 volt, sedangkan jarak antara keduanya D sama dengan 2 meter. Maka kita gunakan hubungan delta V-nya itu sama dengan medan listrik dikali D. Maka medan listriknya sama dengan delta V per D sama dengan 400 bagi 2. Maka E-nya sama dengan 200 volt per meter. 200 volt per meter, jawabannya C. Oke, kita maju pada soal yang ke-7. Dua plat konduktor paralel yang besar yang membawa muatan berlawanan dengan besar yang sama dipisahkan sejauh 2,20 cm. A. Jika kerapatan muatan permukaan untuk setiap plat memiliki besar 47,0 nanocoulomb per meter pangkat 2. A. Berapa besar medan listrik antar kedua plat itu? B. Berapakah beda potensial antara kedua plat? C. Jika antar plat digandakan, jarak antar plat digandakan, sedangkan kerapatan muatan dijaga konstan pada nilai di bagian A, apa yang terjadi dengan besarnya medan listrik dan beda potensial? Pada soal diketahui jarak antara kedua plat yaitu D sama dengan 2,20 cm atau 2,20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kerapatan muatan plat itu 47,0 nanocoulomb per meter pangkat 2 atau 47,0 kali 10 pangkat min 9 coulomb per meter pangkat 2. Maka untuk pertanyaan A, medan listriknya antara kedua keping ya, itu kita gunakan rumus E sama dengan sigma atau kerapatan muatan bagi epsilon 0, itu sama dengan 47 kali 10 pangkat minus 9 dibagi epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Maka medan listriknya sama dengan 5310 Newton per coulomb.
medan listrik. Untuk pertanyaan B, yaitu beda potensial antara kedua plat, maka kita gunakan rumus delta V sama dengan E kali D, yaitu sama dengan 5310 dikali D nya itu 2,20 kali 10 pangkat minus 2 meter, maka delta V nya sama dengan 117 volt. Untuk pertanyaan C, jika jarak antara kedua plat digandakan, jika jarak antara kedua plat digandakan, maka medan listriknya tetap ya, E nya tetap, tetapi potensial listriknya menjadi 2 kali lipat. Jadi E nya sama dengan 5310 Newton per Coulomb, sedangkan V nya sama dengan 2 kali 117 volt, yaitu sama dengan 43, yaitu 234 volt ya.